Lalu tidak lama tiba-tiba ada suara seperti ini. Ayo, ini ambil uangmu, ambil uangmu, aku berikan untukmu. Dan Bu Sri pun langsung kaget dan dia terdiam. Dia sempat mengintip ke jendela dan ternyata... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe karena channel saya ini sudah mencapai 100 subscriber yang pertama. Alhamdulillah, saya sangat bahagia dan saya senang sekali. Ternyata banyak sekali yang menonton video-video saya atau karya-karya saya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, dilimpahkan rezeki dan diberikan umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, maaf jika kali ini suaranya ada suara hujan karena malam ini ditemani rintik hujan begitu syahdu. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas lagi tentang pesugihan. Tapi seperti biasanya nama tokoh dan tempat kejadian sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung ke ceritanya. Sebut saja namanya Ibu Sri. Ibu Sri ini mempunyai 4 orang anak, sudah terbilang cukup tua. Dan dia itu sebenarnya kalau melihat taraf ekonominya dia tidak begitu susah. Bahkan dia serba kecukupan. Tetapi pada saat itu, problemnya, masalahnya, dia itu menempati rumah milik orang tuanya. Dan seharusnya rumah itu dibagi rata dengan kakak dan adiknya. Tetapi Ibu Sri ini tidak mau menjual rumahnya karena dia jika menempati rumah itu dia akan terkenang masa kecilnya bersama orang tuanya, bersama adik dan kakaknya. Dan pada saat itu adiknya Bu Sri ini meminta untuk Ibu Sri ini menjual rumahnya dan membagikan hasil dari penjualan itu rata untuk dia, Bu Sri dan kakaknya. Tetapi Bu Sri menolak. Mbak Yu, udah rumahnya jual saja. Aku ini lagi butuh duit banget. Anakku masuk kuliah, biayanya itu mahal. Jangan, aku ini udah suka, aku udah cinta, terlanjur cinta sama rumah ini. Kalau rumah ini dijual, aku kayak patah hati. Aku menempatin rumah ini supaya aku terkenal sama almarhum bapak dan ibu. Sekalian mengenang masa-masa kecil kita. Ya udah Mbak Yu, kalau rumahnya memang nggak mau dijual, tapi Mbak Yu juga harus bisa kasih aku bagian dari rumah ini dan sama Kang Mas biar nantinya kita enak semuanya. Dan singkat cerita, Bu Sri ini harus mengeluarkan uang 200 juta untuk diberikan kepada kakaknya dan adiknya karena rumah Bu Sri ini, rumah peninggalan dari almarhum bapak dan ibunya Bu Sri itu sangat besar. Dan mau tidak mau Bu Sri pun harus mencari uang 200 juta itu. Adiknya Bu Sri ini meminta Bu Sri untuk memberikan uangnya kurang lebih 1 bulan karena uang itu akan digunakan untuk mendaftar kuliah oleh anaknya adik dari Bu Sri. Mau tidak mau akhirnya Bu Sri harus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang 200 juta itu dengan waktu yang singkat. Akhirnya Bu Sri pun datang ke sana kemari, ke saudaranya, ke tetangga, ke teman-teman dekatnya, bertujuan dia ingin meminjam uang. Tetapi uang 200 juta itu bukan uang yang sangat sedikit. Karena Bu Sri ini tinggal di kampung, tentunya uang 200 juta ini adalah uang yang sangat besar. Ketika ada orang yang akan meminjamkannya pun tidak akan sampai 200 juta. Karena itu uang yang sangat besar. Dan sampai akhirnya Bu Sri pun itu mentok. Dia kebingungan harus bagaimana, harus seperti apa, dan bagaimana cara mendapatkan uang 200 juta itu dalam jangka waktu 1 bulan. Dan di sisi lain, adik Bu Sri pun selalu menelpon Bu Sri ini dan bertanya bagaimana Mbak Yu, apakah uangnya sudah ada. Dan hal ini membuat Bu Sri sangat stres. Dia sangat kebingungan. Dan akhirnya pun dia menemukan seorang teman lama yang ia temui di pinggir jalan. Dan ia pun menceritakan apa yang sedang dialami, problem yang dialami oleh Bu Sri ini. Dan temannya pun menyarankan untuk beralih ke jalur pesugihan. Tetapi Bu Sri sangat menolak pada saat itu. Waduh,
Aku nggak bisa kalau begitu. Lebih baik aku bingung atau bahkan rumahnya nanti aku jual nggak apa-apa daripada aku harus ke pesugihan. Akhirnya mereka pun pulang dan Bu Sri pun kembali memikirkan bagaimana caranya. Karena waktu sudah 2 minggu berlalu, Bu Sri pun semakin stres dan bertambah bingung. Bahkan dia sudah berbicara kepada suaminya. Pak, gimana Pak? Apa rumah ini dijual saja? Ya terserah kamu, Dek. Ini kan rumah kamu. Tapi ingat, ini bukan rumah hak kamu. Ini hak 3 orang, kamu, kakakmu, dan adikmu. Ya memang benar, kamu harus pikirkan bagian dari kakak dan adikmu itu. Ya terus gimana ya Pak? Kalau aku jual tapi aku sayang. Aku sudah nyaman banget Pak di rumah ini. Rumah inilah satu-satunya yang mengingatkan aku sama almarhum orang tuaku, Pak. Kalau di rumah ini, Pak, aku tuh selalu mengenang di mana aku kecil, di mana aku dilahirkan, dan di mana aku dibesarkan. Masa iya harus aku jual? Lah terus gimana lagi, Bu? Duit 200 juta itu bukan duit yang sedikit, Bu. Kita harus pinjam kemana? Kita mau minta tolong siapa? Bahkan kita sudah mondar-mandir, kita cari pinjaman, tetapi nggak ada Bu orang sini yang punya duit sampai segitu, Bu. Ya udah Pak, besok aku tak usaha lagi. Pada hari berikutnya, Bu Sri ini kembali menemui temannya yang ditemui di pinggir jalan. Teman lamanya yang baru pertama kali bertemu lagi kemarin. Assalamualaikum, Mbak Yu. Waalaikumsalam. Loh, Yusri, gimana Yuk? Begini, semalam aku sudah pikirkan, kok susah banget cari uang 200 juta. Terus kayaknya aku mau dengan apa yang Mbak Yu tawarkan kemarin. Dipikir lagi loh Mbak Yu, aku nggak mau nanti dibilang menyesatkan kamu. Tujuanku ya padahal menolong, tapi aku ya nggak punya apa-apa. Aku paling bisa menolong dengan saran seperti itu. Itu juga kalau Mbak Yu mau. Iya, aku mau kok. Kalau Mbak Yu mau, besok kita langsung saja ke sana. Kita menuju tempat pesugihan itu. Singkat cerita, akhirnya Bu Sri bersama teman lamanya itu pun langsung menuju ke salah satu daerah yang dikenal dengan percupangan atau pesugihan Dewi Lanjar. Akhirnya mereka berdua pun menemukan juru kuncinya, dan lalu Bu Sri pun disuruh untuk menyiapkan segala uberampe atau sesajen. Dan setelahnya itu, persyaratannya tumbalnya ini ternyata akan memakan salah satu anak atau cucu yang berada di garis 7 turunan. Lalu Bu Sri pun terlihat agak keberatan ketika ia mendengar itu. Katanya menurut juru kuncinya nanti keturunan itu yang terkena yang dijadikan tumbal, itu hidupnya akan sangat sengsara. Atau mungkin bisa meninggal. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya perjanjian itu pun tersepakati. Di situ ada seperti kolam, dan di situ Bu Sri dimandikan menggunakan kembang 7 rupa dan lain sebagainya. Uberampe pun atau sesajen sudah ditempatkan pada tempatnya. Ini tandanya Bu Sri harus siap menerima konsekuensi dan harus siap juga menerima harta yang akan diberikan oleh pesugihan itu. Menurut juru kuncinya, harta itu akan datang dengan cepat. Bahkan untuk angka atau nominal 200 juta itu sangatlah mudah, dan itu sudah banyak yang terbukti. Dan tibalah ketika Bu Sri ini selesai dimandikan, Bu Sri itu harus melemparkan batu ke kolam. Dan ketika ia akan melemparkan, dia itu melihat sosok anaknya yang berada di kolam tersebut. Mungkin itu hanya bayangan atau apa, tetapi Bu Sri langsung keingat dengan anaknya. Ya Allah, kok ini seperti anakku? Akhirnya Bu Sri pun ragu, dan Bu Sri pun memutuskan tidak jadi mengambil pesugihan itu, padahal perjanjiannya sudah disepakati. Loh, Mbak Yu gimana toh? Ini kan sudah disepakati perjanjiannya Mbak, dan satu langkah lagi, ibu itu mendapatkan uang Bu, uang goib itu bakalan ada datang sendiri ke rumah Bu Sri. Aduh maaf Mbak, tapi aku nggak jadi. Loh Yuk, gimana toh?
Kita udah jauh-jauh ke sini loh, masa nggak jadi? Sudah melalui beberapa proses, sudah melalui beberapa ritual, dan tinggal satu langkah lagi malah kamu nggak jadi. Iya Mbak Yu, maaf, aku nggak jadi. Mbak Yu, sini tak bilangin. Tadi, ketika aku mau melempar batu itu, aku melihat bayangan anakku yang ada di kolam renang itu. Aku nggak tega. Si Bu Sri ini berbisik kepada teman lamanya itu. Dia itu melihat sosok anaknya yang ada di kolam renang dan dia hanya diperintahkan untuk melempar batu itu ke kolam renang. Tetapi dia tidak mau karena ada bayangan sosok anaknya di situ. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, si Bu Sri ini tidak menceritakan apa yang telah dilaluinya, apa yang telah dialaminya tadi siang kepada si suaminya. Pak, apa Bu? Aku sudah putuskan Pak, aku mau jual rumah ini aja daripada kita bingung. Ya udah Bu, kalau memang itu yang terbaik, ya nggak apa-apa dijual aja, nanti kita bisa ngontrak Bu. Pelan-pelan kita bikin rumah sendiri. Daripada gara-gara rumah ini nanti hubungan kamu, adikmu dan kakakmu jadi berantakan. Dan pada malam harinya, tepat pukul jam 12 malam, Bu Sri ini belum tertidur, tidak bisa tertidur karena dia memikirkan hal yang terjadi pada siang hari itu. Tetapi suaminya sudah tertidur. Pada saat itu, Bu Sri itu mendengar seperti kereta kuda. Kereta kuda berjalan persis ada di sebelah rumahnya. Lalu Bu Sri pun bangkit dari tempat tidurnya. Bu Sri berdiri, lalu dia mendengarkan dengan seksama. Lalu tidak lama tiba-tiba ada suara seperti ini. Ayo, ini ambil uangmu, ambil uangmu, aku berikan untukmu. Dan Bu Sri pun langsung kaget dan dia terdiam. Dia sempat mengintip ke jendela dan ternyata dia melihat sesosok perempuan dengan pakaian seperti pengantin dan membawa kereta kencana itu. Dia pun lari dan berteriak nangis sejadi-jadinya sampai akhirnya suaminya pun terbangun. Lalu suaminya pun bertanya kepada si Ibu Sri, "Bu, ada apa Bu? Ada apa Bu?" Dan akhirnya mau tidak mau Bu Sri pun langsung menceritakan yang sudah dialaminya pada siang hari. Akhirnya suami Bu Sri ini pun memarahi Bu Sri. Bu, kamu ini gimana? Ini pertaruhannya keturunan kita. Ini nggak sembarangan loh Bu. Kok bisa-bisanya kamu sampai seperti itu Bu? Maafkan Ibu Pak. Soalnya Ibu ini bingung Pak. Ibu harus bagaimana lagi untuk mencari uang 200 juta itu? Ibu terpaksa melakukan ini Pak. Dan setelah pertengkaran hebat itu pun, lalu suami dari Bu Sri ini langsung memeluk Bu Sri. Udah Bu, maafkan Bapak ya Bu. Bapak tadi emosi. Ini kan sudah terlanjur. Ayo kita selesaikan berdua. Insya Allah semuanya ada jalannya Bu. Untung saja Ibu tidak mengambil uang itu. Bagaimana kalau Ibu sampai mengambil uang itu? Kalau Ibu sampai mengambil, Bapak khawatir Bu. Kasihan, takut juga sama anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti. Iya Pak, maafin Ibu ya Pak. Ibu ngaku Ibu iki salah. Ibu janji Pak, Ibu gak bakal ngambil uang itu atau harta itu. Lalu pada keesokan harinya pun semuanya normal kembali, seperti tidak terjadi apa-apa. Suami dari Bu Sri ini kembali berangkat, bekerja dan Bu Sri juga bekerja. Tetapi pada malam harinya teror itu datang lagi. Suara kereta kencana dan beserta suara yang memanggil-manggil Ibu Sri dan menyuruhnya untuk mengambil uang tersebut. Dan itu terjadi setiap malam. Hingga pada akhirnya Bu Sri ini stres dan menjadi gila. Dan akhirnya suaminya Bu Sri ini disarankan untuk membawa Bu Sri ini ke pondok pesantren untuk melepas perjanjian antara Ibu Sri dan pesugihan tersebut. Dan semenjak gila itu, Bu Sri setiap malam, setiap maghrib, dia itu nangis-nangis, histeris, dan seperti orang kesurupan. Dan akhirnya suaminya Bu Sri ini membawa Ibu Sri ke pondok pesantren.
Dan selama 3 bulan di pondok pesantren tersebut, Bu Sri selalu diruqyah, ditangani oleh kiai yang ada di pondok pesantren tersebut. Akhirnya Bu Sri berhasil lepas dari perjanjian pesugihan itu. Dan akhirnya kehidupan Bu Sri pun normal kembali. Dan pada akhirnya Bu Sri ini menjual rumahnya. Walaupun terlambat ia memberikan uang atau bagian kepada adiknya, tetapi adiknya pun berterima kasih. Dan ternyata adiknya dan si kakaknya ini pun tahu apa yang sudah dialami, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sri. Dan akhirnya Bu Sri dan beserta suaminya dan anak-anaknya pun pergi dari kampung itu mencari rumah kontrakan dan mencari suasana baru untuk membuka lembaran baru. Cerita pun berakhir. Dan dari kisah ini kita belajar bahwasannya tidak ada cara cepat untuk mendapatkan uang. Semua harus dilalui dengan jerih payah dan harus melalui keringat kita supaya rezeki atau uang yang kita dapat itu menjadi berkah. Asik. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar saya semakin semangat membuat kontennya. Dan buat teman-teman semuanya, jika kalian mempunyai cerita horor, cerita misteri atau cerita mistis dan pengen diceritakan oleh saya, silahkan kirim ke email di samping saya, sudutmalam1@gmail.com. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.